Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Cahyani dengan NIM 2116102229. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah pengantar filsafat. Filsafat merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, akan tetapi dengan mengutarakan masalah bersama, mencari solusi untuk memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. B. Mengapa manusia harus berfilsafat dan apa manfaatnya? Filsafat memiliki suatu upaya menemukan kebenaran tentang hakikat suatu yang ada, melakukan penggunaan kemampuan akal secara optimal. Kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban dalam bentuk gagasan atau ide. Manfaat manusia berfilsafat yang pertama, untuk memperoleh kebenaran yang bersifat dasar dan menyeluruh dalam sistem yang konseptual. Yang kedua, menghasilkan kebenaran yang bersifat abstrak spekulatif, akan tetapi tidak mampu mengandalkannya. C. Bagaimana caranya agar akal kita manusia bisa berfilsafat atau filosofis? Cara agar kita manusia bisa berfilsafat atau filosofis, bertanya dan menjawab pertanyaan dalam seperti apa yang ingin diketahui, bagaimana cara memperolehnya, dan apakah bernilai bagi dirinya. A. Mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 yang mengakibatkan disintegrasi politik dan sosial di Eropa. Ketidakstabilan ini menghambat perkembangan intelektual dan pendidikan formal. Yang kedua, itu karena serangkaian invasi oleh suku-suku Jermani dan Viking serta perang antar kerajaan menyebabkan lingkungan yang tidak kondusif bagi kegiatan akademis dan filosofis. Yang ketiga, yaitu Gereja Katolik Roma menjadi institusi dominan yang mengendalikan banyak aspek kehidupan masyarakat yang termasuk pendidikan dan intelektual ajaran gereja, cenderung membatasi kebebasan berpikir dan menekan yang dianggap bertentangan dengan doktrin resmi. Yang keempat, ada banyak karya filsafat klasik Yunani dan Romawi hilang, tidak tersedia di Eropa Barat, yang menyebabkan penurunan sumber daya intelektual yang diperlukan untuk perkembangan filosofis. B. Mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan sangat pesat? Yang pertama, ilmu dan agama tidak dipertentangkan di keduanya, saling mengisi. Para filosof dan ilmuwan pada masa itu, di samping memiliki keimanan yang kokoh, juga memiliki etos keilmuan yang kuat. Mereka juga memiliki etos kemanusiaan yang tinggi, yaitu mereka sangat percaya akan kemampuan manusia dan melaksanakan perannya sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, yaitu karena penguasa pada masa itu sangat mendukung upaya para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun. Pada pemerintahan kedua, Khalifah itu didirikannya gerakan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan juga didirikannya perpustakaan. Yang ketiga, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu telah maju dan dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu kehidupan di dunia Arab pada masa itu berada dalam suasana yang relatif aman, sampai datang ancaman dari pihak luar, yaitu dari bangsa Mongol di bagian timur dan dari pihak Kristen di bagian barat. Pihak Kristen di bagian barat Jazirah Arab.
Salah pertama, bagaimana cara dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Yang pertama yaitu setelah Perang Salib, banyak karya-karya filsafat dan syair Yunani yang telah diterjemahkan kembali dalam bahasa Latin. Yang kedua yaitu pada abad ke-12 sampai ke-13, universitas-universitas pertama di Eropa seperti Universitas Bologna, Universitas Paris, dan Universitas Oxford didirikan. Universitas-universitas ini menjadi pusat pembelajaran yang penting dan mendorong kebebasan intelektual. Yang ketiga yaitu meskipun awalnya didominasi oleh teologi, pengajaran skolastis mulai mengintegrasikan logika dan filsafat Aristoteles yang membantu membangkitkan minat dalam studi rasional dan ilmiah. Yang B, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance atau Afklarum? Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance yaitu yang pertama, kita harus menghargai kemampuan dan bakat setiap individu serta pentingnya pengembangan pribadi. Yang kedua yaitu pentingnya mencari pengetahuan melalui observasi dan penelitian. Yang ketiga, melalui Renaissance, karya-karya klasik Yunani dan Romawi dihidupkan kembali. Ini menunjukkan pentingnya belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hikmah atau pelajaran yang diambil dari Afklarum yang pertama yaitu mengajarkan setiap individu untuk berhak untuk berpendapat. Yang kedua, pentingnya pendidikan sebagai cara untuk mencari kemajuan dan kebebasan. Keempat, jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana sesungguhnya kedudukan filsafat dalam Islam, baik dari perspektif yang memperbolehkan filsafat atau dari perspektif yang tidak memperbolehkan filsafat. Al-Kindi, dikenal dengan philosopher of the Arabs, adalah murid Aristoteles yang pertama dan terakhir yang dari Kekhalifahan Timur yang berhasil membebaskan diri dari tradisi Arab yang jumud. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama mengikuti Aristoteles. Al-Kindi menganggap bahwa filsafat adalah menemukan hakikat sejati benda-benda melalui penjelasan-penjelasan kausal. Penjelasan alamiah bertujuan untuk mencari kebenaran tentang alam. Sementara untuk mencari kebenaran tentang alam semesta atau metafisika yang berkenaan dengan bidang yang lebih tinggi. Al-Kindi mempertemukan agama Islam dengan filsafat atas dasar pertimbangan bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran pula, dan oleh karena itu maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Selanjutnya adalah Al-Farabi yang dijuluki oleh kalangan timur sebagai mu'allim at-Tasani dan otoritas terbesar setelah Aristoteles sebagai pendahulunya. Al-Farabi berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, sehingga bisa dimengerti dalam konteks agama-agama wahyu. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dia adalah filsuf muslim ternama yang menjadi tokoh sentral filsafat peripatetik. Ibnu Sina berargumen bahwa Allah menciptakan dunia melalui emanasi. Dipercaya bahwa Allah adalah pikiran murni dan ciptaannya dihasilkan dari pemikiran Tuhan. Dia adalah filosof yang merumuskan kembali pemikiran rasional. Murni dan tradisi intelektual Helenisme atau Yunani. Kemudian
dipadukan dengan keyakinan agama yang dianut Ibnu Sina, tertarik mengupas salah satu cabang dari cabang ilmu filsafat, yaitu metafisika. Figur fenomenal lain yang justru mempunyai kontribusi besar dalam mengharmoniskan filsafat dan agama Islam adalah Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushd, kegiatan filsafat tidak lain adalah mempelajari segala wujud dan merenungkannya. Sebagai bukti adanya pencipta, di sisi lain syarak menurutnya telah memerintah dan mendorong kritik untuk mempelajari segala yang ada. Dia mengawali filsafat dengan pembuktian syariat Al-Quran dan hadis, mengharuskan penalaran filsafat sebagaimana ia mengharuskan penggunaan demonstrasi logika rasional untuk mengenal Allah dan segala ciptaannya. Para filosof besar dalam tradisi Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd berusaha menyelaraskan filsafat dengan agama Islam. Mereka melihat filsafat sebagai alat untuk memperdalam pemahaman tentang kebenaran dan realitas yang pada akhirnya memperkuat iman, meskipun terdapat perdebatan dan kritik terhadap filsafat dalam Islam kontribusi para filosof. Ini menunjukkan bahwa filsafat dapat memiliki kedudukan yang penting dan harmonis dalam kerangka agama Islam. Kelima, mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Akal dan hati keduanya memainkan peran yang kunci dalam membentuk kehidupan manusia yang bermartabat, bermoral, dan beradab. Akal sehat memungkinkan manusia berpikir rasional dan membuat keputusan yang tepat, sementara hati yang suci membantu manusia merasakan empati dan menentukan tindakan yang benar. Dengan menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati, manusia dapat mencapai kehidupan yang seimbang, harmonis, dan penuh makna. Yang poin ke B, bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati. Yang pertama yaitu pendidikan yang baik, membantu mengembangkan pemikir kritis dan objektif. Yang kedua yaitu selalu berusaha berpikir positif secara kritis dan rasional, membantu menjaga akal tetap sehat. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan sosial yang positif juga penting untuk kesehatan akal. Menjaga kesucian hati. Yang pertama yaitu melakukan ibadah secara rutin dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu membantu menenangkan hati dan menjaga kesuciannya dari penyakit iri dan dengki. Yang kedua yaitu sering melakukan refleksi diri untuk mengevaluasi tindakan dan niat, dapat menjaga hati tetap bersih dan murni dari niat buruk dan perilaku tidak bermoral. Yang ketiga yaitu menjaga pandangan, pendengaran, dan tindakan. Hal-hal yang haram dan tidak bermoral sangat penting untuk menjaga kesucian hati. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.